Agen Krunic dan Direktur Fenerbahce tiba di Milan untuk bicarakan transfer. Jendela transfer Januari menemukan sorotan pada Rade Krunic yang berkeinginan untuk meninggalkan AC Milan. Gelandang ini telah menghadapi bangku cadangan dalam beberapa pekan terakhir, mendorong keinginannya untuk mencari peluang baru. Laporan-laporan terbaru mengindikasikan kehadiran agen Krunic serta Direktur Olahraga Fenerbahce di Milan, menggambarkan potensi perpindahan yang mungkin akan terjadi. Musim panas sebelumnya, Milan menolak tawaran dari Fenerbahce untuk Krunic, atas desakan Stefano Pioli yang menganggapnya sebagai pemain yang vital bagi tim. Meski demikian, Krunic belum mendapatkan kesempatan bermain dalam beberapa pekan terakhir, setelah sebelumnya menjadi bagian penting di awal musim. Menurut laporan dari jurnalis Luca Bendoni, agen Krunic telah tiba di Milan untuk membahas potensi jalan keluar dengan kliennya. Namun, perkembangan tak berhenti di situ saja. Yagis Sabucoglu melaporkan kehadiran Mario Branco, Direktur Olahraga Fenerbahce, yang berada di Milan juga untuk membahas nilai transfer Krunic. Berdasarkan informasi yang beredar, Branco dijadwalkan bertemu dengan pihak Rossoneri guna membicarakan nilai transfer sebelum kembali ke Istanbul. Meskipun roda negosiasi telah berputar, kesepakatan akhir masih menjadi tanda tanya. Presiden Fenerbahce mengonfirmasi dalam wawancara terbarunya bahwa tawaran mereka kali ini jauh lebih rendah daripada yang diajukan pada musim panas lalu. AC Milan yang sebelumnya meminta lebih dari 10 juta euro kemungkinan akan menerima sekitar 5 juta euro menurut spekulasi terkini. Namun, apakah kesepakatan itu akan tercapai? Masih menjadi pertanyaan besar dalam perburuan transfer ini. Tak hanya Krunic, Fenerbahce juga inginkan Simon Kjær. Negosiasi antara AC Milan dan Fenerbahce mengenai transfer Rade Krunic terus bergulir, dengan Rossoneri bersiap melepasnya bulan ini. Namun, menurut laporan dari seorang jurnalis, pihak Turki juga menanyakan tentang pemain lain, yakni Simon Kjær. Krunic sebelum mengemas 1 menit pun sejak November lalu, dan kini menambahkan perpisahan dari Milan. Fenerbahce setelah upaya mereka pada musim panas, masih menunjukkan minat dan telah mengajukan tawaran 4 juta euro ditambah bonus. Arda Birban, jurnalis Turki, mengungkapkan bahwa Fenerbahce tengah mengupayakan pembicaraan dengan Milan terkait Simon Kjær. Meski menjadi pemain kunci bagi Rossoneri, mengingat situasi cedera tim, namun kontrak Kjær dengan Milan akan berakhir. Hal ini mendorong pertimbangan terutama mengenai potensi transfer bebas di musim panas. Pengalaman Simon Kjær bersama Fenerbahce pada periode 2015-2018 menjadi faktor yang menarik, mengingat keakrabannya dengan klub tersebut. Namun saat ini, fokus penuh Kjær tetap terhadap Milan. Sebelumnya dia sudah menyatakan keinginannya untuk mengakhiri karir bersama Rossoneri. Oleh karena itu, meyakinkannya untuk kembali ke Turki bukanlah tugas yang mudah. Situasi kedua pemain ini terus dipantau dalam pembicaraan antara kedua klub, dengan AC Milan mempertimbangkan potensi transfer Krunic dan Fenerbahce menunjukkan minatnya terhadap Kjær. Namun, Simon Kjær sendiri masih menunjukkan kesetiaannya pada Milan, membuat perpindahannya ke Turki menjadi tanda tanya besar. Senin besok, Filippo Terracciano akan jalani tes medis di AC Milan. Filippo Terracciano, pemain berusia 20 tahun, berada pada langkah terakhir untuk bergabung dengan raksasa Serie A AC Milan. Tes medisnya telah dijadwalkan pada hari Senin besok, mengisyaratkan kemungkinan debutnya dalam pertandingan melawan AS Roma di akhir pekan mendatang. Gianluca Di Marzio dalam laporannya semalam mengungkapkan bahwa Milan telah mencapai kesepakatan dengan Hellas Verona untuk mentransfer Terracciano. Rossoneri sepakat membayar 4,5 juta euro ditambah bonus tambahan 1 juta euro. Sementara Hellas Verona akan mendapatkan klausul penjualan kembali sebesar 10%. Detail terakhir terkait kontrak Terracciano diselesaikan malam ini, sementara tes medisnya dijadwalkan pada hari Senin. Peluang debutnya melawan Roma semakin nyata, bahkan bisa jadi dia akan masuk dalam skuad yang akan melawan Atalanta pada hari Kamis dalam ajang Coppa Italia. Kepindahan Terracciano akan menjadi penanda tanganan kedua bagi Milan di bulan Januari setelah berhasil membawa kembali Matteo Gabbia dari masa pinjamannya di Villarreal. Meskipun fokus utama transfer terletak pada posisi bek tengah, kehadiran Terracciano diharapkan memberikan kedalaman dan penguatan yang dibutuhkan.
Pepe Di Stefano menekankan pentingnya kedatangan Terracciano karena fleksibilitasnya, kemampuannya untuk bermain di kedua sisi, pertahanan dan lini tengah memberikan nilai tambah signifikan. Selain itu, statusnya sebagai pemain Italia juga menjadi keunggulan, memungkinkan untuk masuk dalam daftar skuad yang lebih luas. Kepastian kepindahan Terracciano menuju AC Milan semakin menguat, membuka jalan bagi kehadiran potensialnya dalam skuad untuk pertandingan mendatang. Dengan antusiasme yang meningkat, penggemar Milan akan menantikan kontribusi gemilang dari pemain muda ini. Hasil pertandingan Liga Italia, AC Milan versus Empoli, Rossoneri menang telak 3-0. AC Milan meraih kemenangan telak di markas Empoli dalam lanjutan Liga Italia. Rossoneri menang 3 gol tanpa balas. Giornata ke-19 Serie A mempertemukan Empoli versus AC Milan. Duel berlangsung di Stadion Carlo Castellani, Minggu 7 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. AC Milan langsung membuka skor 11 menit pertandingan berjalan. Ruben Loftus-Cheek yang berhasil menyebol gawang Empoli. Loftus-Cheek mencetak gol dengan bola sepakan mendatar usai menerima umpan tarik dari Rafael Leao. Milan memimpin 1-0. Milan mendapat hadiah tendangan 12 pas di menit ke-29. Pemain Empoli, Youssef Male, dinyatakan handball di kotak terlarang. Oliver Giroud maju sebagai eksekutor. Bomber Prancis itu sukses menunaikan tugasnya dengan sempurna dan membawa timnya unggul 2-0. AC Milan terus menggempur pertahanan Empoli sebelum turun minum. Skor 2-0 untuk Rossoneri menjadi hasil akhir babak pertama. Empoli memberi tekanan ke pertahanan Milan di awal babak kedua. Percobaan tembakan Tommaso Baldanzi di menit ke-51 mengarah ke gawang, tapi bisa digagalkan oleh Mike Migno. Tim tuan rumah kembali mengancam 20 menit kemudian. Pemain pengganti Matteo Canellieri mencatatkan shot on target yang dapat dibendung Mike Migno. AC Milan yang justru mampu menambah gol 2 menit sebelum waktu normal habis. Serangan balik cepat Rossoneri diselesaikan menjadi gol oleh Chaka Traore setelah mendapat bola matang dari Christian Pulisic. Gol Traore menjadi penutup duel Empoli versus AC Milan. Laga tuntas untuk kemenangan pasukan Stefano Pioli dengan skor 3-0. Kemenangan ini membuat AC Milan mengoleksi 39 poin dari 19 pertandingan. Masih tertahan di urutan ketiga klasemen sementara Liga Italia. Sementara Empoli mendekam di posisi ke-19 dengan 13 poin.